Shalom saudara-saudaraku sekalian, kami sedang berada di salah satu rumah sakit, di rumah sakit Advent. Kami akan besuk seseorang yang sudah mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus. Saya mau dengarkan kesaksiannya sebentar lagi. Shalom. Shalom Kak Pat. Shalom, Yuli, shalom semuanya. Iya. Mau nanya nih, mau dari kapan masuk rumah sakit? Dari hari Jumat. Hari Jumat. Tanggal 3. Ini mau kesaksian ya? Iya. Bahwa Kak Pat dapat mujizat ya? Iya. Iya. Didoain sama Pastor Deti ya? Iya. Oke, coba ceritain. Jadi gini, saya mau kasih kesaksian sedikit. Jadi pada awalnya kan saya 6 bulan terakhir nih saya suka ngap, ya saya suka ngap. Jadi tiap malam tuh kalau tidur tuh nggak bisa tidur, kayaknya dada saya ada enakan gitu kan. Saya pikir saya asam lambungnya tinggi, karena saya kan suka makan malam gitu kan. Nah jadi saya selama ini hantemin aja obat Promax lah, apalah. Obat malah pokoknya saya makan. Tapi 2 bulan terakhir kaki saya bengkak. Oh ya, itu yang jadi apa? Kelihatan kayak ada penyakit apa gitu ya? Ya, nah pas kaki saya bengkak, saya jadi kan makin curiga. Akhirnya saya pergi ke dokter, ke internis, ya. Nah internis awalnya curiganya ginjal. Jadi udah diperiksa ke lab, di USG. Ya, USG abodemen ini di perut. Akhirnya saya cari dokter jantung di Bandung. Nah setelah saya ketemu dokter jantung di Bandung, saya di EKG. Nah dari hasil EKG itu emang denyut nadi saya abnormal atau tidak beraturan. Jadi kadang tinggi, kadang pelan, kadang cepat gitu loh. Jadi nggak beraturan lah. Nah dari situ dokternya suruh saya di echo jantungnya, di echo. Di echo akhirnya lebih jelas lagi fungsi jantung saya tuh menurun, tinggal 35%. Karena kalau dokter bilang orang normal mah 70%. Nah saya tuh fungsi jantungnya udah lemah, dia bilang. Nah saya tanya dokter, kenapa bisa begini dok? Dia bilang, saya bilang kenapa bisa denyut jantung saya cepat gitu ya, dan fungsi jantung saya lemah, karena dia bilang dia curiga ada koroner atau penyumbatan di pembuluh darah jantung. Jadi karena ada penyumbatan makanya denyut nadinya cepat dibilang. Nah jadi dokternya kasih pilihan, mau di ring langsung atau mau di CT scan jantung. Nah saya bilang yang mending di CT scan aja lah, saya bilang lah CT scan dulu. Akhirnya dirujuklah saya CT scan. Nah saya singkat cerita saya dapat referensi di Jakarta, dokter terkenal, dokter yang lagi ngetren, yang istilahnya lagi booming, lagi terkenal lah karena banyak yang pakai dia. Nah saya ke dia, akhirnya di Jakarta itu saya di CT scan. Nah dari hasil CT scan udah keluar. Nah dokternya bilang emang ada penyumbatan, dia bilang ada penyumbatan itu yang di sebelah kiri itu 70-80%, yang di sebelah kanan itu 50-60% dia bilang. Jadi menurut dia ini minimal harus pasang 2 ring, bisa jadi 3 ring dia bilang, karena yang 80% itu bisa jadi 2 ring dia bilang. Nah jadi akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya bilang aduh Tuhan ini gimana ya. Ya akhirnya saya pikir saya balik ke Bandung aja lah ya. Nah saya dapat referensi dokter Pintoko yang di Bandung. Ya akhirnya yang di Advent, Advent Bandung. Nah akhirnya kalau pas selama ini kan kalau di Bandung kita tim ikut pelayanan juga kan ya? Sering ketemunya Pastor Deti ya. Jadi tiap kali saya ketemu Pastor Deti, Pastor Deti selalu doain saya. Nah satu kali ada yang di Kapitol itu lagi pelayanan, Pastor Deti doain saya merasa tuh kayaknya jantung saya pas habis didoain kayaknya dada saya ringan tuh. Nah, cuman kan saya belum tahu nih. Ini dari dia hasil. Mau ngajakin si Farah main sama dia. CT scan. Jantungnya kok afat. Si Farah mau datang loh.
telepon ini. Itu aku. Halo? Iya bro. Udah, gue mah sebenarnya hari ini udah boleh pulang ya, cuman kan di Advent kan dia ada yang tersumbatnya ini nih. Nggak ada nih. Adminnya udah hari ini adminnya libur, ya. Jadi nggak ada yang boleh pulang. Jadi gue pulangnya besok. Besok gue pulang jam 12 mungkin. Iya. Ini CT scan kepala ya. Emang harus nginep sama. Jadi semua dicek semua. Nah kan ini kan bekas kateter yang kesumbatnya itunya ular nadinya bocor, takutnya gitu. Banyak sekali ini. Jadi hari ini harusnya gue siang udah boleh pulang, gue siang. Ya. Cuman karena berhubung hari Sabat di Advent tuh, jadi adminnya libur semua. Biar semua orang percaya ini harus di ring sama di bypass. Bahkan di bypass karena mujizat Tuhan terjadi atas Koafat. Dikasih jadi, kehidupan kedua. Semuanya tidak ada penyumbatan. Nih. Leongfat tanggalnya juga baru. Semua karena kemurahan Tuhan, mujizat luar biasa. Iya. Semua hasil ECG semua ada. Iya. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, karena mujizat. Gue nggak boleh capek-capek dulu naik ke atas. Hasil ECG. Oke. Ya. Udah bagus. Tinggal sekarang kesaksian Koafat ya. Obat enggak, sama dia ada dikasih. Iya. Diganti. Ya. Ini kesaksian dari Koafat di Bandung, pengen menyaksikan cinta kasih Tuhan selama ini 1 bulan inilah dalam pergumulan. Tadinya kenapa kok Afat? Halo, saya Afat. Saya ingin memberi kesaksian sedikit. Selama 6 bulan terakhir saya tuh merasa dada saya ngap. Saya pikir saya GERD, asam lambung. Tahu-tahu terakhir sebulan terakhir kaki saya bengkak. Saya udah ke dokter kesana kemari, ke internis, dia bilang katanya ini jantung. Saya ke dokter yang di Bandung, ke dokter jantung udah periksa EKG, hasilnya denyut nadi saya tidak beraturan. Di Eko juga udah, katanya fungsi jantung saya tinggal 35%. Akhirnya saya dikenalin ke dokter yang di Jakarta, katanya itu dokter yang lagi ngetop katanya. Saya di CT scan jantung, hasilnya pembuluh darah di jantung saya yang sebelah kanan tuh 80% tersumbat, yang di tengah atau yang di kiri gitu ya itu 50-60% tersumbat. Jadi kata dokter minimal saya 2 ring sampai 3 ring harus pasang ring katanya. Ya saya lalu saya berdoa sama Tuhan dan saya sering didoain sama Pastor Deti. Akhirnya saya juga dikenalin sama Dokter Pintoko yang di Bandung. Nah hari ini saya di kateter. Tapi setelah diperiksa di kateter sama Dokter Pintoko yang di Advent, rupanya saya nggak perlu di-ring karena pembuluh darah saya yang tersumbat cuma 10% gitu. Ini semua mujizat dari Tuhan lewat Pastor Deti ya. Ini keajaiban, benar-benar keajaiban dari Tuhan ya, lewat Pastor Deti, lewat tangan Pastor Deti yang mendoakan saya. Dan juga terima kasih kepada Dokter Pintoko juga dan tim dan Pastor Deti terutama juga ya.
terutama sama Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus, yang itu yang paling utama, sama Tuhan Yesus, karena semua ini nggak akan terjadi kalau bukan lewat kuasa Tuhan.